Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Kurnia Daradinanti dari Ilmu Komunikasi Angkatan 22 kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar siaran televisi dan radio. Sebelumnya, materi ini saya dapatkan dari Dasar-dasar Penyiaran oleh Ibu Tessa Resi Sila Utami. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian radio dan televisi. Menurut Riswadi menjelaskan bahwa media penyiaran adalah radio dan televisi dengan pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, radio adalah media elektronik yang bersifat khas sebagai media audio. Oleh karena itu, ketika khalayak menerima pesan dari pesawat radio, khalayak pada tatanan metal yang pasif dan bergantung pada jelas tidaknya kata-kata yang diucapkan oleh penyiar. Yang kedua, televisi merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Televisi dan radio dikelompokkan menguasai ruang, tidak menguasai waktu, sehingga dimanapun berada selama dapat dijangkau oleh pemancarnya, maka radio dan televisi dapat dinikmati. Radio dan televisi tidak dapat diulang-ulang ditonton oleh pemirsanya, seperti halnya media cetak yang selalu bisa diulang-ulang. Nah, walaupun ada berita pilihan suara Anda di Metro TV, tetapi hal itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang saja yang belum tentu menginginkannya. Ketika menginginkan sesuatu berita pun, tidak bisa langsung seseorang memilih berita pilihannya karena suara Anda tidak selalu ada setiap saat melayani untuk memilih berita. Siaran radio dan televisi sesuai dengan sifatnya yang langsung dapat dinikmati secara audio dan visual atau gambar dan suara bersamaan oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi tidak semua siaran tersebut dapat memuaskan seluruh lapisan masyarakat tadi, di mana ada yang terpukau menyaksikan tetapi ada juga kelompok lain yang merasa kecewa atau tidak puas dengan program tersebut. Nah, yang pertama ini ada sifat radio dan televisi. Yang pertama ada sifat radio. Nah, radio ini yang pertama dapat didengar bila siaran saja. Yang kedua, daya rangsangnya rendah. Yang ketiga, dapat didengar kembali bila diputar kembali. Yang keempat, elektrikal. Yang kelima, relatif murah. Dan yang keenam, daya jangkaunya luas. Selanjutnya yaitu sifat televisi. Yang pertama dapat dilihat dan didengar bila ada siaran sama seperti radio. Yang kedua daya rangsangnya yang tinggi. Yang ketiga dapat didengar dan dilihat kembali bila diputar kembali. Yang keempat elektrikal. Yang kelima relatif mahal. Dan yang keenam daya jangkaunya luas. Selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik radio dan televisi. Yang pertama ada karakteristik radio. Nah, dibandingkan dengan media massa lainnya, karakteristik khas radio itu sebagai berikut. Yang pertama, imajinatif, karena hanya alat indera pendengaran yang digunakan khalayak dan pesannya pun selintas. Maka pesan radio dapat mengajak komunikannya untuk berimajinasi. Nah, radio ini bersifat state of mind, artinya radio mampu menciptakan gambar atau mix picture dalam pikiran pendengar melalui kekuatan kata dan suara. Yang kedua, ada auditory. Sifat ini muncul sebagai konsekuensi dari sifat radio yang hanya bisa didengar. Manusia mempunyai kemampuan mendengar yang terbatas, maka pesan komunikasi melalui radio diterima secara selintas. Nah, yang ketiga ada akrab dan intim. Sebagaimana dilakukan sehari-hari, kita jarang mendengar acara siaran radio secara khusus. Pada umumnya, kita mendengar radio sambil melakukan kegiatan atau melaksanakan pekerjaan lainnya. Yang keempat, identik dengan musik. Radio adalah sarana hiburan termurah dan tercepat sehingga menjadi media utama untuk mendengarkan musik. Yang kelima, mengandung gangguan, seperti timbul tenggelam atau fading, dan gangguan teknis atau channel noise factor. Selanjutnya ada karakteristik dari televisi. Yang pertama yaitu audiovisual. Televisi memiliki kelebihan dapat didengar secara audio dan dilihat secara visual. Nah, karena sifatnya tersebut, televisi menampilkan informasi-informasi yang disertai gambar, baik gambar diam seperti foto, gambar peta maupun film berita yaitu rekaman peristiwa. Yang kedua, berpikir dalam gambar. Ada dua tahap yaitu visualisasi dan penggambaran atau pictorization. Yang pertama yaitu visualisasi. Visualisasi menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar-gambar. Yang kedua yaitu pictorization atau penggambaran, yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitas mengandung makna tertentu.
Nah, yang terakhir, yang ketiga, pengoperasian cara kerja yang kompleks. Dibandingkan dengan media radio, pengoperasian televisi lebih kompleks karena lebih banyak melibatkan orang. Selanjutnya, yang ketiga ada keunggulan televisi dan radio. Pertama, keunggulan dan kelebihan radio. Menurut Riswadi, menjabarkan keunggulan radio sebagai media penyiaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cepat dan langsung. Radio adalah sarana tercepat. Nah, bahkan lebih cepat dari surat kabar atau televisi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa lewat proses yang kompleks dan butuh waktu yang lama seperti di TV dan media cetak. Yang kedua, akrab. Radio adalah alat yang mendekatkan atau mengakrabkan pendengar atau khalayak dengan penyiar bahkan dengan pemiliknya. Nah, karena orang cenderung jarang mendengarkan siaran radio secara berkelompok, akan tetapi justru orang seringkali mendengar radio secara sendirian. Yang ketiga, yaitu hangat. Perpaduan antara kata-kata, musik, dan efek suara dalam siaran radio mampu memengaruhi emosi pendengar. Yang keempat, siaran radio mampu menembus batas-batas geografis dan kultural serta kelas sosial, bahkan hanya orang tunarungu yang tidak mampu menikmati sebuah siaran radio. Yang kelima, murah. Harga dari pesawat radio sekaligus mendengarkan siarannya relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sebuah televisi atau berlangganan media cetak. Yang terakhir, yang keenam, fleksibel. Siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal lain atau tanpa mengganggu aktivitas lain seperti belajar, memasak, mengemudi, membaca surat kabar, dan sebagainya. Selanjutnya ada keunggulan televisi. Nah, dari beberapa kekuatan dari televisi dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, detail dari audio dan visualnya. Yang kedua, daya rangsangnya yang tinggi, informasi, iklan, dan program. 3. Teknologi tinggi, digital dan streaming. 4. Menggoda. 5. Mudah ditiru. Dan nomor 6 yang terakhir, jangkauannya luas, secara nasional, regional, ataupun internasional. Selanjutnya yang keempat yaitu kelemahan radio dan televisi. Yang pertama, kekurangan radio. Dalam makalah kepenyiaran Andi Rustam menyebutkan ada 3 hal kelemahan radio yakni sebagai berikut. Yang pertama, hanya berupa suara. Meskipun suara dalam butir keunggulan mempunyai karisma besar, namun kemampuan radio yang hanya mengeluarkan suara merupakan kelemahan. Yang kedua, bersifat selintas. Kelemahan menonjol dari produksi radio yang hanya mengeluarkan suara adalah sifatnya selintas. Yang ketiga, anti-detail. Kelemahan yang bersifat auditif dan selintas karena radio tidak mungkin menyaksikan sesuatu secara detail. Selanjutnya ada kekurangan televisi. Kelemahan televisi, sedangkan kelemahan negatif pada televisi telah dikemukakan oleh para ahli komunikasi sejak teknologi televisi berkembang, seperti Melvin Devler, Joseph Dominic, dan MC Mickwell, dan lain sebagainya, bahwa dampak negatif media televisi akan muncul kelak sering dengan pemanfaatan televisi yang sangat kompleks bagi kehidupan manusia. Nah, yang terakhir ada aspek-aspek media penyiaran agar penyiaran bisa berjalan. Terdapat 5 aspek-aspek. Yang pertama yaitu komunikasi massa. Radio dan televisi sebagai media penyiaran merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audionya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenanya, media penyiaran memegang peran yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya yaitu ilmu komunikasi massa. Yang kedua ada organisasi atau kelembagaan. Dalam penyelenggaraan atau operasionalnya, penyiaran harus mengkoordinasi banyak SDM dengan profesi masing-masing, sehingga menghasilkan satu produksi dan satu pengudaraan siaran. Perlu adanya proses manajerial, yaitu proses perencanaan atau programming, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuation, dan pengendalian proses produksi atau controlling. Nah, prinsip manajerial ini disingkat PUAC yang dirumuskan oleh Henry Fayol. Selanjutnya ada teknologi. Syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya penyiaran. Kelima syarat itu jika diurutkan berdasarkan yang pertama kali harus diadakan sebagai berikut. Yang pertama harus tersedia spektrum frekuensi radio. Yang kedua harus ada sarana pemancaran atau transmisi. Yang ketiga harus adanya siaran atau program atau acara. Yang keempat harus adanya perangkat penerima siaran atau receiver. Yang kelima harus dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Yang keempat, ada operasional.
Dalam aspek operasional meliputi programming, program siaran, peralatan penyiaran, dan peralatan rekam. Programming atau lengkapnya broadcast programming adalah pengorganisasian program radio atau televisi baik harian, mingguan, atau dalam periode bulanan. Nah, stasiun penyiaran perlu mengadakan perencanaan program secara strategis yaitu merancang acara sebaik mungkin sehingga tetap menarik. Pengadaan program siaran dilakukan oleh tim yang bekerja sama dalam pelaksanaan produksi, baik studio maupun luar studio. Yang terakhir, nomor 5 yaitu regulasi. Regulasi secara nasional merupakan peraturan untuk dunia penyiaran di dalam negeri seperti UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, peraturan menteri maupun peraturan dirjen. Regulasi pelaksanaan penyiaran lainnya yaitu etika penyiaran yang menggariskan etik dalam menjalankan profesi penyiaran. Kode etik penyiaran ini disusun oleh di antara penyelenggara penyiaran sendiri. Nah, kilasan regulasi di Indonesia antara lain sebelum era kemerdekaan dan era kemerdekaan atau era Orde Lama, era Orde Baru, era Reformasi, kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur sistem penyiaran dengan produk regulasi seperti UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, LSF atau Lembaga Sensor Film, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Oke, mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip dasar siaran radio dan televisinya. Masih banyak kekurangan dan perlu banyak perbaikan. Terima kasih untuk Ibu Tessa Resisila Utami atas materinya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton video ini. Semoga membantu dan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.